Oke teman-teman, ketemu lagi ya di segmen Sepekan Arsenal, di mana saya akan merekap semua berita-berita tentang Arsenal selama sepekan terakhir ini. Ya, berita-berita ini sebenarnya sudah saya tulis semua di kolom community post saya ya. Jadi teman-teman juga kalau mau baca-baca bisa juga baca-baca di sana. Cuman kalau yang mau lebih mudah hanya tinggal mendengarkan saja, bisa mendengarkannya di segmen kita Sepekan Arsenal ini. Ya, tidak berlama-lama, kita mulai dari berita ringan yang pertama. Ini adalah Martin Odegaard dan Bukayo Saka ya, yang mendapatkan nominasi Ballon d'Or bersama dengan 28 pemain lain. Ya, ini masuk ke daftar shortlist dari editorial majalah French Football gitu ya. Jadi Ballon d'Or ini adalah penghargaan yang dibuat oleh majalah French Football, di mana nanti tata cara untuk pemilihan pemenangnya itu adalah dari 100 negara top 100 ya. Jadi negara dengan ranking top 100 itu wartawan-wartawan dari 100 negara tersebut itu boleh melakukan voting untuk memilih, masing-masing itu menulis 5 pemain terbaik menurut mereka, diurutkan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nanti mereka submit ke majalah French Football ini, lalu berdasarkan tadi ya 1 sampai 5 itu masing-masing ada skornya. Nanti pemain dengan skor yang jumlahnya terbanyak itulah yang akan menjadi pemenang Ballon d'Or gitu. Ya, menurut saya ini juga mungkin agak susah ya bagi Saka dan Odegaard untuk menang, terutama saingannya ini masih ada nama-nama besar ya gitu. Jadi plus kita juga musim lalu secara trofi juga tidak ada memenangkan apa-apa, jadi ya mungkin akan sulit lah bagi Odegaard dan Saka. Tapi ya selamatlah udah masuk nominasi, paling nggak diakui kualitasnya secara kelas dunia gitu kan ya. Yang kedua ini adalah penghargaan juga ya. Ini Aaron Ramsdale ya, masuk juga nominasi, namanya ini Yashin Trophy ya. Dari nama trofinya ini berdasarkan kiper Uni Soviet dulu ya, Lev Yashin. Ini adalah penghargaan untuk kiper-kiper ya di seluruh dunia. Ini performa kiper dengan performa terbaik. Sekali lagi ini juga dibuat oleh majalah French Football ya. Penghargaan ini di mana tata caranya juga mirip tadi ya dengan yang Ballon d'Or, cuman kali ini yang memilih adalah para mantan pemenang Ballon d'Or. Jadi untuk para mantan pemenang Ballon d'Or, mereka boleh mensubmit nama-nama yang menurut mereka itu adalah kiper terbaik gitu. Nanti akan dipilih lah, dan setelah itu bukan dipilih, di total nilainya dari nama-nama tersebut itu siapa yang menjadi skor tertinggi, itulah yang akan nanti menerima Yashin Trophy ini gitu. Oke. Ya, untuk berikutnya kita akan ngomong tentang berita pertandingan ya. Transfer keluar dulu ini, karena walaupun kita jendela transfer Inggris sudah selesai, beberapa negara lain jendela transfer masih belum ditutup ya, seperti dari Turki dan dari Arab. Ini masih jendela transfernya masih dibuka, dan ini adalah Nicolas Pepe ya, yang secara mengejutkan ini ternyata ke Trabzonspor ya. Jadi ke Turki juga tapi ke Trabzonspor, padahal sebelumnya itu diperkirakan sudah hampir pasti akan ke Besiktas. Cuman ternyata sekali lagi itu gagal dalam negosiasi kontrak ya. Jadi negosiasi kontraknya antara PP dan Besiktas ini 2 kali gagal. Lalu datanglah Trabzonspor ya, dan berhasil menegosiasikan kontrak. Kontraknya ini untuk jangka 1 tahun, jadi hanya sampai 2024.
Dan ya ini kemarin agak ada berita simpang siur tentang fee transfernya ya, sempat dilaporkan itu adalah 500.000 pound sterling. Trabzonspor membayar ke Arsenal, tapi yang terbaru itu ternyata Arsenal dan PP itu sama-sama secara mutual ya, secara mutual itu membatalkan kontrak. Artinya Arsenal membatalkan kontraknya PP tapi tidak perlu membayar gaji yang tersisa gitu. Kalau kita ingat seperti Aubameyang, lalu Ozil, Guendouzi gitu ya, itu kan pemutusan kontraknya sepihak dari Arsenal, jadi Arsenal harus membayar sisa gaji mereka. Tapi kalau dengan PP ini, jadi pemutusan kontraknya ini adalah keputusan bersama, sehingga Arsenal tidak perlu bayar ke PP sisa gajinya dia. Ini hanya untuk memudahkan agar PP ini ke Besiktas ini lebih mudah gitu. Jadi gajinya juga biar bisa dapat lebih sesuai lah dengan apa yang diinginkan PP ya. Ini karena memang Arteta tidak memakai PP dan ya memang sudah sangat lama ingin segera melepaskan pemain ini ya gitu. Oke, berikutnya tadi ya berita pertandingan. Ini minggu lalu kita Arsenal ya menang 3-1 atas Manchester United. Ya ini pertandingan yang sangat seru. Teman-teman bisa lihat reaksi saya di live ya. Saya ada di live saya. Lalu juga ada 5 hal yang kita pelajari ya. Saya juga sudah buat videonya. Kalau mau teman-teman lihat lebih detail tentang pertandingan tersebut, bisa ke kedua video tersebut. Cuman kalau dari sini catatan saya itu adalah memang ada 2 kontroversi di mana Arsenal tidak mendapatkan penalti ya ketika Kai Havertz dijegal di kotak penalti, dan satu lagi adalah ketika golnya Alessandro Garnacho dibatalkan, keduanya itu oleh VAR, dan menurut saya keduanya adalah keputusan yang fair ya, karena setelah kita lihat di VAR memang untuk tackle ke Kai Havertz itu hampir tidak ada sentuhan, jadi nggak lebih ke shoulder to shoulder ya, bukan tackle ke kaki. Lalu untuk yang ke Garnacho memang betul offside gitu, jadi ya menurut saya tidak ada kontroversi yang perlu besar-besarkan lah ya. Hanya itu ya, kita menurut saya memang saat ini manajernya Manchester United si Erik ten Hag ini terlalu terlalu lebay lah ya. Jadi memang ya karena dia ini juga mulai merasakan tekanan nih di Manchester United ya, mulai banyak suara-suara Erik ten Hag out gitu. Ya, oke, itu adalah untuk berita pertandingan. Update dari tim ya, sebelum pertandingan kemarin kita dapat berita ini adalah Thomas Partey itu yang ada cedera hamstring ini saat latihan sebelum pertandingan melawan United itu dia dikabarkan cedera hamstring. Lalu ini laporannya masih agak simpang siur. Ada yang beritanya ini perawatannya kira-kira butuh waktu 3-4 minggu, tapi ada juga yang bilang sampai 3-4 bulan gitu ya. Jadi ya kita lihat mana yang lebih benar, karena ya nanti tinggal kita lihat kan kapan nih Thomas Partey balik. Tapi yang pasti dari Asosiasi Sepak Bolanya Ghana itu sudah memastikan Thomas Partey tidak dipanggil untuk jeda internasional ya. Jadi untuk pertandingan timnas untuk pekan ini itu Thomas Partey sudah dipastikan tidak dipanggil. Jadi memang cederanya cukup parah sampai tidak dipanggil ke timnas gitu. Jadi bukan cedera ringan ya. Ini ya kita lihatlah ini perkembangan Thomas Partey, karena Thomas Partey ini salah satu pemain yang memang rekor cederanya di Arsenal cukup tinggi ya, cukup banyak dia rekor cederanya. Jadi ya kita lihat apakah musim depan masih dipertahankan Thomas Partey ini gitu.
Berikutnya ini adalah Gabriel Jesus yang sudah kembali berlatih dan langsung bermain juga ya kemarin melawan Manchester United, cetak gol lagi ya. Itu dia turun melawan Manchester United itu sebagai pemain cadangan di menit ke berapa ya, 70 atau 80-an lah itu ya. Dia masuk menggantikan Eddie Nketiah dan mencetak gol di menit ke 111. 111. Jadi di menit ke 111 mencetak gol di extra time ya. Gol yang sangat cantik juga, dan dari pertandingan itu Gabriel Jesus langsung dipanggil timnas Brazil menggantikan Anthony yang kena kasus KDRT ya. Ini juga kasusnya menurut saya sangat kasusnya Anthony ini ya sangat sangat disayangkan lah ya. Tapi ya itulah kejadiannya, kasus KDRT yang menyeret nama Manchester United juga ya. Ya ini makanya sangat penting sekali bagi pemain-pemain ini untuk mereka bisa menjaga image gitu ya di masyarakat. Nah inilah. Jadi Anthony dicoret dari timnas Brazil, sebagai gantinya itu adalah Gabriel Jesus yang baru selesai cedera gitu. Jadi semoga sih juga bisa menang ya, tapi juga semoga tidak cederanya tidak menjadi bertambah saat dipanggil timnas gitu. Oke, berikutnya kita juga ya tadi ya sehubungan dengan timnas ini, untuk pekan internasional ini kita ada 3 pemain ya yang dipanggil oleh timnas negaranya masing-masing yang sudah bermain gitu. Yang pertama ini adalah Jakub Kiwior ya, bermain 90 menit full. Dia bermain sebagai fullback kiri di Polandia, menang 2-0 ya. Ini melawan Kepulauan Faroe. Ini untuk pertandingan friendly, jadi pertandingan persahabatan antara Polandia dan Kepulauan Faroe. Jakub Kiwior ini membantu Polandia menang 2-0. Berikutnya ini adalah William Saliba dalam pertandingan ini kualifikasi untuk Euro ya. Dari grup B, Prancis melawan Irlandia, ini menang 2-0 untuk Prancis, di mana ini William Saliba ini masuk sebagai pemain pada menit ke 72. Jadi dia sebagai pemain cadangan masuk di menit ke 72 ya. Ini membantu Prancis tadi menang 2-0 juga ya tadi melawan Irlandia. Lalu berikutnya Martin Odegaard ya. Pertandingan persahabatan juga ini main selama 62 menit ya, main selama 62 menit. Persahabatannya ini melawan Yordania, Norwegia melawan Yordania, di mana Norwegia ini membantai Yordania 6-0. Skornya amat sangat telak ya, 6-0. Ya itu ya teman-teman, untuk para pemain kita yang bermain untuk negara mereka masing-masing. Jadi pada saat saya merekam video ini baru ada 3 pemain kita yang bermain di timnas mereka masing-masing untuk malam ini dan besok ya. Ini masih ada pertandingan lagi. Kita lihat juga nanti bagaimana mereka bermainnya ya di negara mereka masing-masing. Semoga juga pada bermainnya yang bagus-bagus gitu ya. Ya, itu saja untuk sepekan Arsenal kita minggu ini. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya. Oh ya, teman-teman, untuk yang suka konten-konten semacam ini boleh yuk di like, share, dan subscribe. Dan mungkin kalau teman-teman juga ada mau menyampaikan komentar teman-teman masing-masing, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa.